Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsalahu rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du faya ayuhanas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita bersyukur pada kesempatan ini bisa bertemu meskipun dalam kondisi yang tidak bertatap muka atau bermuajahah, tetapi melalui media online ini. Hari ini kita akan membahas tentang persiapan dan pelaksanaan field study, landasan pendidikan dan pembelajaran bagi mahasiswa magister pendidikan biologi. Kenapa kita ingin melakukan itu? Karena kita ingin melihat kenyataan bagaimana implementasi landasan dan pendidikan dan pembelajaran pada kegiatan kelas nyata. Oleh karena itu kita akan melihat bagaimana di kelas itu. Nah, tujuan field study Landikjar ini adalah untuk memperoleh data faktual tentang pembelajaran di kelas. Kemudian yang kedua, untuk menganalisis sintaks pembelajaran berdasarkan RPP. Selanjutnya yang ketiga, untuk mendeskripsikan aktivitas guru dan siswa. Selanjutnya, yang keempat, untuk menganalisis implementasi landasan, pijakan, filosofi, atau teori yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran. Kita akan melihat satu persatu dari 7 tahapan agenda field study Landikjar tersebut. Yang pertama, persiapan administrasi, transportasi, dan akomodasi. Yang kedua, penentuan lokasi, waktu, dan perizinan. Yang ketiga, persiapan instrumentasi tertulis maupun non-tulis. Yang keempat, teknik syuting pembelajaran. Yang kelima, teknik observasi pembelajaran. Kemudian yang keenam, editing video pembelajaran. Dan yang terakhir, ketujuh, adalah pembuatan laporan implementasi Landikjar. Kita deskripsikan satu persatu supaya lebih jelas operasionalisasinya. Yang pertama, persiapan administrasi, transportasi, dan akomodasi. Administrasi meliputi administrasi yang tertulis maupun non-tulis. Ada perizinan lisan dan seterusnya, ada yang surat menyurat dan seterusnya itu. Kemudian untuk transportasi, kita melihat dari moda. Moda itu artinya wahana, sarana untuk kita berjalan. Nah, itu akan terkait dengan biaya. Naik apa, biayanya berapa. Lokasi, jauhnya lokasi akan menentukan waktu. Kemudian akomodasi itu. Kita perlu menginap atau tidak? Kalau perlu, perangkatnya apa dan konsumsinya. Kemudian yang kedua, penentuan lokasi, waktu, dan perizinan. Lokasi ini terkait dengan jarak dan kondisi jalan. Kondisi jalannya bagus, jaraknya jauh, tetap lancar. Tapi kalau jaraknya jauh, kondisi jalan buruk, maka akan terhambat. Nah, waktunya ini menyesuaikan dengan jadwal belajar mata pelajaran yang akan kita amati. Juga keluangan stakeholder semuanya. Ada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru yang memiliki kelas itu, yang menyelenggarakan pembelajaran, dan lainnya. Kemudian untuk perizinan, itu kita mulai dari pasca sarjana, kemudian dinas pendidikan, dan sekolah. Persiapan instrumentasi tulis dan non-tulis itu meliputi field note, catatan lapang gitu ya, supaya kita juga bisa mencatat baik struktur non-struktur. Kemudian yang non-tulis itu video syuting, harus siap kita, supaya kita bisa merekam. Kemudian sesuai alatnya, resolusinya, dan alat-alat interview lainnya, merekam itu. Kemudian teknik syuting pembelajaran.
kita harus terlatih merekam, nyuting dengan HP atau dengan handycam bisa. Kemudian bisa mengambil atau itu namanya angle take. Mana yang penting, mana yang tidak. Zizo, zoom in, zoom out, dan momen penting. Kemudian teknik observasi pembelajaran, kita mulai dari kedatangan, kita rekam. Situasi dan kondisi kelas, kita rekam. Kemudian posisi observer itu juga harus kita atur. Kesenyapan dan perekaman harus kita perhatikan. Kemudian editing video pembelajaran. Setelah kita merekam, tentu kita mengedit, tidak langsung kita tampilkan. Nah, kita harus memahami teknik editing. Teknik editing harus kita kuasai. Berapa lama? Kurang lebih 15 menit saja sudah cukup. Kita bisa melihat momen-momen penting yang sudah kita ketahui jangan sampai terhapus. Itu harus masuk dalam videonya nanti. Kemudian pembuatan laporan. Pembuatan laporan ini terkait dengan implementasi landasan pendidikan dan pembelajaran. Kita gunakan format RPP. Ada pendahuluan atau pembukaan, ada inti, ada penutup. Ini belangko sudah disiapkan dan terlampir. Nah, untuk lebih operasionalisasinya kita lihat di tayangan ini. Ini ada format laporannya, nanti bisa diunduh di deskripsi. Kemudian kita mempertimbangkan. Ini kita mengamati field study itu kegiatan real pembelajaran di kelas. Tapi kalau seandainya nanti tidak diperbolehkan karena masih pandemi COVID-19, maka kita gunakan video pembelajaran yang ada di channel belajar. Silahkan nanti pilih mana yang bisa sesuai, bisa kita analisis. Banyak itu video-video di sekolah-sekolah yang direkam sebelum COVID-19. Nah, itu menggunakan video pembelajaran. Nah, setelah kita memperoleh hasil rekaman, baik rekaman langsung ke sekolah maupun kita melihat dari video, mengambil, mendownload, kita tentukan KIKD-nya kita tuliskan dalam belangko ini. Materinya juga kita tuliskan sesuai dengan yang di rekaman saja. Pilih mana yang sesuai, yang cocok. Kemudian di situ ada kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang dilakukan. Kemudian apa yang dilakukan guru, apa yang dilakukan siswa. Kemudian di kolom selanjutnya ada waktu. Nah, ini perlu ada print out dari lembar ini untuk mengetahui waktu itu nanti kita catat betul-betul, kita perhatikan ya, supaya terdeteksi di pendahuluan, inti, penutup berapa-berapa. Kemudian di kolom landasan ini ada bisa kita tuliskan di situ. Nah, ini ada pijakan apa, landasan apa, teori apa, filosofi apa yang digunakan dalam kegiatan guru maupun siswa itu. Kita tuliskan di kolom itu. Nanti di kolom itu akan dideskripsikan pada kolom selanjutnya. Setiap baris itu menggunakan pijakan atau pandangan apa atau landasan apa. Nah, kita deskripsikan. Tentu tidak hanya selembar, 2 lembar ya. Mungkin beberapa lembar ini karena deskriptif ini. Kita mirip dengan kualitatif. Ini kita dapatkan data-data faktual di lapangan. Kemudian kita tuangkan secara deskriptif masuk ke dalam tabulasi format matriks ini untuk kita laporkan. Ya, saya rasa untuk informasi persiapan pelaksanaan field study ini cukup. Mudah-mudahan kita bisa berjalan dengan lancar, bisa turun lapang. Kalaupun tidak turun lapang, kita cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.